Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 31 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-22. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Usirlah setan dengan doa rosario dan nyanyian suci. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam rumah ibadat, Yesus tidak hanya mengajar, Dia juga membuat mujizat. Di sana, Ia menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Ternyata, setan mengenal Yesus sebagai orang Nazaret yang kudus dari Allah. Yesus mengusir setan, dan setan pun keluar setelah menghempaskan orang yang kerasukan itu. Banyak orang takjub kepadanya. Inilah bukti nyata bahwa Yesus lebih berkuasa daripada setan. Dengan pengusiran setan, mau menunjukkan bahwa betapa Allah lebih berkuasa. Allah menaklukkan kuasa jahat. Maka setiap orang beriman tidak perlu takut dalam menghadapi kuasa jahat, karena Yesus selalu ada bersama kita. Kita juga harus menjaga diri agar kuasa jahat tidak kembali lagi. Kita perlu menguatkan diri melalui persatuan kita dengan Yesus. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menaklukkan setan selain kuasa Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, beberapa kali saya berdialog dengan orang yang kerasukan. Orang-orang itu mengatakan bahwa setan masih tetap bekerja sampai sekarang ini. Setan berusaha untuk mencaplok manusia. Dia ingin merasuk manusia lewat banyak cara. Dia akan tinggal dalam rumah yang anggota keluarganya selalu bentrok, selalu ada pertengkaran. Dia senang tinggal di dalam rumah yang sunyi senyap. Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan diri sendiri dan urusannya.
Dia akan tinggal dalam hati orang yang mulai sibuk dengan hidup dunia dan lupa akan hidup rohani. Tapi setan-setan itu akan lari keluar dari dalam diri seseorang dan tidak akan datang lagi bila orang selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, mengeratkan persatuan dan kesatuan dalam rumah, dan hidup damai. Setan sangat takut melihat orang-orang menggunakan rosario di leher, berdoa rosario, dan menggemakan lagu pujian Maria atau nyanyian-nyanyian kudus lainnya. Setan pasti akan sangat cepat keluar dari rumah orang. Saudara, duduklah dengan tenang. Dalam keheningan, hadirkanlah diri Anda di hadapan Yesus. Sadarilah kuasanya yang luar biasa dalam menghadapi si jahat. Biarkanlah diri Anda dibersihkan Yesus dari si jahat. Rasakanlah sentuhan kuasanya di dalam dirimu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, setan selalu berkeliaran di mana-mana untuk mencari mangsanya. Bantulah aku untuk bersikap tegas terhadap tawaran si jahat. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.